Hai, welcome back to my channel. Terima kasih untuk yang sudah menonton video-video saya. Tak terasa ya ayah bunda, kita sudah masuk di tahun ajaran baru. Ini pastinya sesuatu yang sangat dinanti-nantikan anak-anak kita. Karena di tahun ajaran baru biasanya identik dengan sekolah baru. Atau paling enggak adalah seragam, tas, sepatu, buku, pastinya juga teman dan guru baru. Saya sebagai orang tua juga memiliki ekspektasi yang seperti itu. Jauh-jauh hari saya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tahun ajaran baru ini. Tapi realitanya sekarang kita para orang tua dihadapkan pada sekolah online, di mana semuanya dalam jaringan, atau kita lebih sering menyebutnya daring. Sekolah online. Wah, bunda-bunda mana nih suaranya? Saya yakin nih, dengar kata sekolah online, belajar dari rumah, pasti bunda-bunda udah pengen banget mencurahkan isi hati, jiwa, dan raga. Tenang ayah bunda, silahkan komen apa saja atau sharing, bisa juga kasih tips-tips di YouTube channel saya ini, siapa tahu kita bisa sedikit mengurangi beban dan menginspirasi bunda-bunda yang lain juga. Assalamualaikum ya bunda semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya tetap semangat ya mendampingi putra putri kita belajar dari rumah. Karena sejatinya ayah bunda, kita semuanya itu adalah seorang guru, pastinya guru untuk anak-anak kita. Nah ayah bunda, pelajaran, pendidikan, serta pengasuhan itu tidak hanya dari sekolah formal saja, karena pengasuhan serta pendidikan dari rumah itu adalah yang utama dan sangat menentukan masa depan, tumbuh kembang, serta potensi anak di masa depan. Nah, kali ini ayah bunda, saya mau berbagi tips nih dan juga pengalaman menghadapi BDR atau belajar dari rumah. Oh iya, beda loh belajar dari rumah dan belajar di rumah. Kalau belajar dari rumah itu kita siswa-siswi, murid tetap pembelajaran interaktif online maupun offline sesuai dengan jadwal di sekolah dengan bapak ibu guru. Tapi kalau di belajar di rumah itu belajar di rumah, biasanya anak-anak menyebutnya libur ya, jadi beda. Nah, apa saja tipsnya? Saya bunda simak terus videonya ya sampai akhir, siapa tahu bermanfaat, dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Oke, kita sekarang ke tips yang pertama ya ayah bunda. Tips yang pertama adalah berbagi peran antara ayah dan bunda. Gimana caranya? Jadi ayah itu biasanya mencari nafkah, tapi ayah dan bunda itu mempunyai peran yang sama sebagai orang tua. Entah itu bagaimana caranya tergantung keluarga tersebut tentunya ya. Nah, di sini peran ayah itu sentral banget. Beberapa riset yang pernah saya baca bahwa anak dengan pendampingan, pengasuhan, dan juga kasih sayang dari ayah terutama ya, itu menimbulkan kepercayaan diri dan juga kesejahteraan dari sisi sosialisasi. Oke, sekarang kita ke tips yang ketiga ya ayah bunda. Ini penting banget untuk dilakukan di mana tempat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi ayah bunda penting
kegiatan belajar itu dimulai dulu dari hal-hal yang anak-anak sukai. Contohnya bisa dari anak-anak mewarnai atau dari melipat, membentuk kertas, dan juga menggambar. Baru setelah anak-anak nyaman, mereka comfort, kita baru aja kegiatan yang dilakukan di sekolah yang di bawah instruktif itu. Begitu ya yang Bunda ya. Oke, sekarang kita masuk ke next step ya. Next step adalah sabar ya. Semua orang itu punya sabar. Sabar itu nggak boleh diuji orang tua, diusahakan secepatnya. Nah, yang penting memang kuncinya itu dari orang tua harus sabar ya Bunda. Contoh saya analogikan saja, manusia itu diciptakan dengan karakteristik yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Maaf ini kalau binatang itu ya, binatang itu ketika dia lahir dia langsung bisa beraktivitas, dia langsung bisa lari. Ular itu kalau lahir dia bisa lari. Kucing itu dia bisa berjalan, bisa lari karena takut dimakan oleh induknya. Manusia itu ketika dia lahir dia harus mendapat rangsangan, mendapat pendidikan, kemudian latihan dan sebagainya supaya apa? Supaya dia nanti terbentuk menjadi orang-orang atau anak yang siap secara mental, fisik. Jadi kalau ayah bunda itu memberikan pelatihan, kemudian memberikan keterampilan, percakapan, sopan santun itu secara sadar terus menerus, nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak. Nah itu dia tadi banyak sekali kelebihan dari sekolah online di masa pandemi ini. Banyak anak-anak yang merasa diuntungkan, tapi kadang-kadang juga masih banyak anak-anak atau keluarga yang tidak mampu atau belum mampu untuk mengakses online atau internet. Bahkan juga sering kita temui orang tua yang tidak mampu mendampingi anaknya karena tidak memiliki basis pendidikan yang cukup untuk mengajari pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah orang tua tersebut memiliki kesadaran untuk mencarikan anak-anaknya pendamping. Pendamping saudara, adik, bude, atau siapa ya, bisa kakak sepupu, atau kalau enggak ada tetangga. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang mampu, kita juga harus mempunyai kepekaan juga ya Bunda. Siapa tahu tetangga kita ada yang kurang mampu, ada yang orang tua tidak mampu membelajari anaknya, kita bisa dengan belajar bersama-sama anak-anak kita. Yang kelima itu jangan stres. Iya, karena pikiran itu adalah kunci kesehatan kita, kunci mood kita. Kalau kita stres, kita nggak bahagia, kita nggak nyaman, gimana dengan anak-anak kita? Anak-anak itu belum secara cakap bisa mengontrol emosinya. Nah, kita sebagai orang dewasa yang sudah bisa mengontrol emosi kita, kita harus menjaga agar kita tidak stres. Nah, kalau kita orang tua stres, tugasnya banyak sekali, anak-anak bingung, kita juga bingung, anak-anak nangis, kita nangis. Nah, nanti hasilnya nggak akan baik ya. Ini tadi bahwa kita nggak boleh stres, kita harus bisa mengelola emosi kita. Kita pasti bisa. Karena meski itu tidak mudah, tapi jangan khawatir, ini semua akan bisa kita lalui karena ini sebuah proses belajar juga. Sehingga setelah kita melewati proses belajar